Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Anggi Prihatini atau biasa dipanggil Sekar. Saya adalah salah satu mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Teman-teman semua, saat ini kita tengah dirundung dengan suatu wabah bencana, yakni virus corona atau yang sudah dikenal dengan istilah COVID-19. Bahkan Badan Kesehatan Dunia pun atau WHO telah menyatakan bahwa virus corona menjadi pandemi di seluruh dunia. Karena virus corona ini sudah memakan banyak korban hanya dalam waktu yang singkat. Dengan beberapa bulan saja dia sudah mampu menaklukkan dunia. Terhitung angka tertinggi positif COVID-19 atau virus corona dipegang oleh negara Iran dan Italia. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negeri Cina. Sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih virus corona itu. Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Ada beberapa macam jenis virus corona, yaitu SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. Melansir laman Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus corona ini memiliki sifat zoonosis, yang artinya tertular di antara hewan dan manusia. Pada hewan, virus ini dapat menyebabkan diare, seperti misalnya pada sapi ataupun babi. Dan virus ini pun dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti misalnya pada ayam. Dan sementara pada manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari yang ringan hingga penyakit yang berat, atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Lalu, bagaimana virus itu bisa masuk ke Indonesia ya? Kronologi munculnya corona di Indonesia berawal saat adanya kontak kasus 1 bertemu dengan warga negara asing asal Jepang yang saat itu ternyata menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian, kasus 2 terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya yang kasus pertama tadi yang sedang sakit. Lalu setelahnya banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merebaknya virus corona di Indonesia. Lalu, pada tanggal 22 Maret 2020 hingga saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyatakan bahwa sudah ada lebih dari 13.000 orang yang terjangkit positif kasus virus corona. Nah, dengan begitu banyaknya kasus yang terjadi, kita juga harus takut. Tapi ingat, jangan panik. Diketahui melalui CDC atau Central for Disease Control and Prevention, kita dapat mengetahui orang yang positif terjangkit virus corona dengan gejala-gejala seperti misalnya demam, batuk, dan sesak nafas. So, kita sebagai manusia pasti inginkan mencegah penyebaran virus itu. Nah, di sini gue mau ngasih tahu beberapa cara untuk melindungi diri kita agar tidak terjangkit atau tertular virus itu. Yang pertama, basuh tangan kalian dengan sabun. Terus, kapan aja sih kita harus cuci tangan? Yang pertama, setelah batuk dan bersin. Yang kedua, setelah kontak fisik dengan orang sakit. Yang ketiga, sebelum dan sesudah makan. Keempat, setelah memegang hewan. Kelima, setelah memegang fasilitas umum. Dan keenam, setelah berkendara. So, jangan lupa cuci tangan dengan sabun ya. Terus, yang kedua, pakai masker. Nah, masker ini bisa mencegah kita agar tidak tertular dari orang lain dan tidak menularkan kepada orang lain. Yang ketiga, social distancing.
Apa sih social distancing itu? Nah, kita diterapkan untuk menghindar dari kerumunan orang. Jika kita keluar rumah, kita pun harus memberikan space terhadap diri kita dengan orang lain. Dan ini membuat penularan virus lebih minim terjadi. Dan yang keempat, makan makanan yang matang. So, taatilah tata cara ini agar kalian bisa terhindar dari penyakit. Kalian melakukan ini bukan hanya untuk diri kalian saja, melainkan juga untuk orang lain yang berada di sekeliling kita. Dan gue berharap agar virus ini bisa segera hilang dan musnah, agar tidak memakan korban lagi. Nah, sebelum gue akhiri video kali ini, kita simak yuk tanggapan dari kawan-kawan kita mengenai virus corona atau COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Kurniawan. Pendapatku tentang merebaknya virus corona atau COVID-19 ini adalah suatu hal yang memang harus kita pikirkan dan memang harus kita benar-benar menjaga daya imunitas kita agar kedepannya virus ini dapat dikendalikan dengan baik. Hari ini angka terus bertambah, penyebaran virus masih saja terjadi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan stay safe di rumah aja. Pendapatku tentang WFH itu cukup bagus karena mengurangi berkumpulnya orang-orang di sekeliling kita dan memutus mata rantai virus tersebut. Pendapatku tentang PSBB hari ini cukup efektif meskipun di beberapa tempat masih saja terjadi banyak penyebaran. Mudah-mudahan dengan adanya PSBB ini kita diberi kekuatan dan intinya diberikan kesehatan aja buat teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wini Handayani. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Jika ditanyai tentang corona atau COVID-19 ini, menurut saya satu wabah yang memang benar-benar tidak diinginkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, seperti dampak pada perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya. Mengenai PSBB yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah, menurut saya itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena masih banyak sekali orang-orang yang berkegiatan di luar rumah, yang harus berkegiatan di luar rumah karena keadaan mendesak atau hal lain sebagainya. Mungkin itulah tadi video tanggapan dari saya mengenai virus corona atau COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.